Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Dinar dan di video kali ini saya akan mengajari teman-teman semua bagaimana caranya kita itu bisa trading di platform Binomo atau lebih tepatnya binary option. Kita akan mengajar kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa menjadi trader profesional mulai dari nol. Dan buat teman-teman semua yang belum memiliki basic apapun di dunia trading, saya sarankan untuk menonton video ini karena cocok sekali buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman semua, buat teman-teman ketika kalian membuka platform binary option ini untuk pertama kalinya, kalian akan melihat tampilan seperti ini teman-teman. Tampilan gunung seperti ini dan dengan time frame waktu 5 detik. Dan saya sarankan buat kalian ganti time frame 5 detiknya, ubah menjadi 1 menit, dikarenakan 1 menit itu lebih stabil dan juga kita akan lebih mudah untuk menganalisa teman-teman. Oke, selanjutnya untuk jenis bagannya, saya sarankan teman-teman semua mengganti menjadi lilin. Nah, lilin seperti ini karena lilin itu ketika berwarna merah ataupun hijau itu adalah memberikan informasi kepada kita sebenarnya. Contoh, ketika batang yang ada di atau candle yang ada di grafik ini itu sangat besar, itu tandanya adalah trennya akan atau tingkat kecenderungannya itu sangatlah kuat. Contohnya adalah seperti ini, batangnya adalah berwarna merah sangat panjang seperti ini teman-teman semua. Itu artinya untuk kekuatan dari buying atau kekuatan maksud saya adalah selling, ini adalah sangatlah kuat sekali dibandingkan untuk buy atau yang berwarna hijau seperti ini. Dan buat teman-teman semua, ketika kalian sedang trading dan menemukan candle-candle yang berbentuk kecil-kecil seperti ini atau lebih tepatnya dipanggil doji, saya sarankan kalian itu menghindar dan cari pasar atau market yang lebih baik, lebih tenang, lebih gimana ya, lebih stabil. Contohnya adalah ketika seperti ini teman-teman. Nah, seperti mana ya? Nah, contohnya ini adalah market ketika pada posisi baik, yang mana ini trennya sangat kuat sekali teman-teman, kuat untuk turun. Yang pertama ini diawali dengan selling yang cukup panjang seperti ini, kemudian disusul lagi menjadi selling seperti ini. Ini adalah salah satu market yang cukup baik untuk para pemula. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian bertemu batang seperti ini, kecil seperti ini, saya sarankan kalian langsung pindah pasar karena akan cukup berbahaya sekali dan akan kemungkinan besar kalian akan loss. Kemudian lagi kita bisa memanfaatkan indikator-indikator yang tersedia di dalam Binomo ini. Contohnya adalah kita bisa memanfaatkan ini Bollinger Band di sini settingannya bebas atau ini sesuai dengan settingan ini. Bidangnya adalah tutup, kemudian jenis rata-ratanya gerak, jenis rata-rata geraknya adalah sederhana teman-teman. Kemudian ya seperti ini, garis bawahnya berwarna biru, langsung kita klik terapkan teman-teman. Nah, langsung kita akan menemukan atau muncul tampilan seperti ini, garis biru berwarna seperti ini yang ada di atas, tengah, dan di bawah. Kemudian kita bisa menambahkan lagi instrumen yang ketiga adalah instrumen nih MACD teman-teman. MACD ini untuk settingannya sama seperti bawahan, langsung klik terapkan dan nah di sini akan menampilkan batang-batang seperti ini teman-teman. Dan di sini apabila batang di sini berbentuk merah seperti ini dan lebih besar daripada sebelumnya, maka trennya adalah tren turun. Sedangkan apabila apabila batang MACD-nya seperti ini, hijau seperti ini dan semakin lama semakin mengecil, itu tandanya adalah trennya akan menjadi naik teman-teman. Jadi bagaimana kalian itu bisa mengkombinasikan antara batang MACD-nya kemudian dikombinasikan dengan Bollinger Band dan ditambah lagi kalian juga bisa menggunakan instrumen rata-rata gerak teman-teman. Rata-rata gerak mana ya? Rata-rata gerak ini di sini kita bisa menggunakan periode waktu 7 ini maksudnya adalah 7 hari dalam hari ya. Itu biasanya rata-rata gerak itu yang biasa dipakai adalah periode 7, kemudian 20 dan 60. Nah, 7 itu adalah menandakan hari teman-teman. Jadi
Jadi kalau di sini nah, jadi di sini maksudnya adalah garis berwarna merah ini adalah rata-rata pergerakan dari candle ini selama 7 hari teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengenai Bollinger Band di sini adalah kegunaan dari Bollinger Band adalah kita bisa memantau atau melihat adanya pembalikan arah. Contohnya seperti ini. Bollinger Band itu berguna apabila candle atau candlesticknya itu sudah menabrak bagian atas seperti ini, menabrak garis seperti ini. Biasanya kemungkinan besar 80% akan memantul ke bawah seperti ini, akan menjadi turun, kemudian ke bawah lagi. Ketika sudah hampir menyentuh atau sudah menyentuh, biasanya juga akan membalik ke atas lagi seperti ini. Itu kegunaan dari Bollinger Band. Sehingga buat teman-teman semua, apabila kalian sudah menguasai dari ilmu Bollinger Band ini, kalian bisa membaca pembalikannya antara entah itu bisa naik atau turun. Kemudian untuk MACD-nya teman-teman, itu digunakan untuk melihat tren kecenderungan. Apabila garis ya tadi batangnya seperti ini, urut seperti ini, semakin lama semakin membesar dan berwarna merah seperti ini, artinya trennya adalah tren turun. Kemudian apabila berwarna hijau seperti ini, semakin lama semakin mengecil dan berwarna hijau, itu trennya adalah kecenderungannya untuk naik seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian itu bisa mengkombinasikan antara Bollinger Band kemudian MACD dan rata-rata gerak, peluang kalian untuk profit itu menjadi besar, menjadi 90% teman-teman. Tinggal bagaimana kalian itu bisa mengelola emosi kalian supaya tidak terbawa oleh market. Karena ketika kita itu tidak mengatur set plan untuk profitnya berapa, lossnya berapa, kemungkinan besar Anda akan main terus sampai saldo kalian habis, dan itu ya seringlah dialami oleh para trader pemula seperti itu. Nah, kalian bisa ubah menjadi 1 menit. Kemudian di sini ada jenis bahannya, kalian ubah menjadi lilin. Di sini ada indikatornya tadi. Kemudian juga ada ini teman-teman, alat menggambar di sini kalian bisa gunakan untuk melihat SNR atau support and resistance. Nah, untuk menggambar seperti contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini marketnya sedang buruk sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, seperti ini. Untuk melihat seperti ini, biasanya teman-teman, pergerakan candle ini adalah pergerakannya ya mirip-mirip dengan historinya atau sebelumnya. Jadi apabila sebelumnya titik bawahnya adalah di sini, ya kemungkinan besar nanti selanjutnya adalah di sini. Namun di dalam dunia trading itu teman-teman, tidak ada yang benar-benar 100% akurat. Biasanya indikator atau apapun analisa yang kita gunakan itu hanya bisa mendekati atau tingkat keakuratannya itu adalah 90% teman-teman, atau mungkin ya 95%. Tidak ada yang 100% benar-benar akurat. Jadi pentingnya ilmu kompensasi atau ilmu penggandaan di sini atau market angle di sini sangatlah penting sekali juga. Karena tanpa kalian menguasai teknik kompensasi seperti ini, kalian akan sulit. Contoh, mari kita contohkan langsung supaya kalian tahu. Oke, kita akan mulai dari 14.000 teman-teman. Dan di sini karena tren kecenderungannya adalah naik di sini, dan ditambah lagi garisnya menyilang, kemudian batang MACD-nya semakin lama semakin mengejut dan berpindah ke atas seperti ini. Menurut saya, secara analisa saya, itu pergerakannya adalah ke atas teman-teman. Namun karena ini sudah mendekati Bollinger Band di atas, kita harus persiapkan kompensasi yang kedua. 14.000 dikali 2,5 menjadi ya 35 lah ya, 35 teman-teman. Kita siapkan untuk kompensasi kedua, kompensasi pertama maksud saya. Oke, untuk kalian open posisi, kalian bisa gunakan waktu itu ketika waktu di sini 30 detik karena terjadi perpindahan candle seperti itu. Contoh, oke, perpindahan candle sudah di atas, kita klik atas lagi teman-teman, dan kita siapkan kompensasi lagi kedua 35 kali 2 75 teman-teman. Oke, 75. Nah, secara analisa di sini teman-teman, masih batang MACD-nya masih memperlihatkan bahwa di sini trennya naik, kemudian di sini terjadi sideways, artinya
tidak ada tren naik ataupun turun, sehingga kita cenderungan untuk profit akan semakin besar. Ditambah lagi di sini Bollinger Band-nya sudah batas maksimal di sini, dan kita kemungkinan besar ini adalah ikan profit teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika kalian sudah menguasai analisa, itu kalian sudah meningkatkan tingkat keakuratan menjadi 25%. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian menguasai teknik manajemen emosi kalian itu stabil dan juga tidak terbawa oleh market, tingkat keakuratan kalian itu menjadi 50%. Kemudian apabila kalian itu bisa menguasai target atau target profitnya berapa, lossnya berapa, kalian memiliki persentase kemenangan menjadi 75%. Dan selanjutnya ditambah lagi, kalau kalian menguasai teknik martingale atau lebih tepatnya kompensasi, kemungkinan besar kalian adalah ya 100%, tapi lebih tepatnya dikurangi 10% lah, 90% lah maksud saya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya trading ini adalah ilmu yang kompleks, bukan hanya simple. Mungkin kalian ketika melihat di sini terlihat simple dan mudah. Ketika kalian melihat para trader profesional di luar sana yang mudah sekali untuk mendapatkan profit, namun di balik itu semua mereka itu selalu belajar, mereka mempunyai basic ilmu, memiliki landasan yang kuat untuk trading seperti ini. Karena kalau kalian tidak memiliki basic apapun, kalian pasti akan loss. Kemudian kalian akan menyalahkan market dan brokernya. Saya open naik kok turun bang, saya open turun kok naik, seperti itu. Ya iyalah, karena di sini yang pertama, dari pergerakan candlestick itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar akurat, yang pertama. Dan yang kedua, apalagi ditambah kalian itu tidak memiliki ilmu, tidak dibekali dengan pengetahuan, tidak dibekali dengan pengalaman, emosi berantakan, ya rusak bro, ya kalian loss, dan itu wajar. Nah, jadi saya sarankan kalian teruslah belajar mulai dari indikatornya, kemudian belajar tentang melihat candle seperti ini setiap hari. Kalau kalian itu setiap hari melihat candle seperti ini, kalian pasti akan secara tidak sadar, kalian itu pasti akan mengetahui, oh selanjutnya itu akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau diibaratkan ketika kalian itu mungkin pertama kali belajar menyetir mobil, pasti kalian akan kagok, pasti kalian akan kesulitan. Ya seperti susah itu loh. Namun ketika kalian sudah setiap hari menyetir mobil, lambat laun kan kalian akan menjadi ahli dan pandai menyetir mobil, dan seperti tidak mikir lagi. Ketika kalian menyetir mobil ke jalan raya yang besar, kalian sudah tidak mikir lagi. Persis sama seperti trading teman-teman. Jika kalian mungkin sudah memiliki jam terbang sebanyak mungkin setahun lah atau 6 bulan pun sudah biasanya sudah ahli, sudah mulai kesadarannya kita dalam trading itu sudah mulai kuat, dan intuisi itu sudah terbentuk teman-teman. Dan satu catatan lagi di sini, trading ini saya setelah belajar dari pengalaman jatuh bangun, bahwa ternyata hal yang mempengaruhi kita itu kemungkinan besar untuk profit ataupun loss adalah emosi teman-teman. Jadi mau kalian sehebat apapun menganalisa, ketika emosi kalian adalah ingin cepat-cepat profit, ingin cepat-cepat kaya, kemudian tamak, kemudian emosi, marah, biasanya kalian tidak akan rasional lagi, dan kalian akan mengambil posisi atau open posisi itu secara kacau, dan itu 99% kalian akan loss teman-teman. Mungkin di video kali ini itu saja, kita memberikan sedikit gambaran pada teman-teman dari segi indikator, kemudian time frame, kemudian dari bagannya, kemudian teknik yang digunakan. Mungkin di video ini itu saja, dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap lagi. Dan buat teman-teman semua yang masih loss, tetap bersabar, karena kalau kalian menyerah ya sudahlah, artinya kalian kalah. Ketika kalian tidak mudah menyerah, kalian terus bangkit, ya ada kemungkinan besar kalian untuk berhasil ataupun sukses. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya Aditya Dinar.